Selamat sore saudara-saudari anak-anak muda yang dicintai dan dikasihi oleh Allah, berkah dalam. Kita di sini hadir untuk mendengarkan sapaan-sapaan Tuhan lewat firman-firman yang kita dengar dan kita baca pada bacaan hari ini. Pada Paskah kedua ini kita memperingati hari kerahiman ilahi, yang dimana kita tahu bahwa kerahiman ilahi ini sendiri sudah ada sejak Yesus menampakkan diri kepada Santa Faustina, yang dalam perjumpaannya dengan Tuhan ingin menyampaikan bahwa Tuhan ingin kita sebagai umatnya, sebagai manusia, sebagai anak-anak muda, untuk datang mendekati hatinya yang maha rahim. Nah, kerahiman Tuhan ini ditunjukkan secara tuntas dalam sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus yang mematikan daya rohani manusia, tetapi justru membangkitkannya. Pada saat Yesus berkurban di kayu salib, Ia membangkitkan daya ilahi yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Darah Kristus yang tertumpah di kayu salib membasuh kita yang berdosa ini agar kembali lahir menjadi anak-anaknya yang suci. Karya penebusan Kristus ini bukan hanya memperbaiki kondisi kita di dunia manusia, tetapi lebih mengubah manusia sebagai subjek keselamatan. Nah, karya penebusan Kristus mengundang manusia untuk terlibat pada karyanya di dalam menyelamatkan dunia. Iman yang diwujudkan oleh kita sebagai anak-anak muda itu melalui pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, terus mengajak orang untuk bertobat, terus membuat orang percaya bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Pengalaman batin Santa Faustina ini mengarah pada ajakan mendesak bagi semua umat manusia untuk membangun pertobatan dan mengandalkan diri pada kerahiman Allah sebelum hari pengadilan tiba. Nah, kita di sini berkumpul bersatu untuk memupuk iman kita. Kita belajar bersama-sama lagi untuk memotivasi kita, untuk membarui diri kita, menyadarkan kita melalui sapaan-sapaan Tuhan lewat firman-firman yang kita dengar ini. Persekutuan kita dalam kesatuan kita itu kita diajarkan saling berbagi kepada sesama. Apa yang kumiliki menjadi milikmu juga. Persekutuan ini membuat kita menjadi saling lebih mengenal satu dengan yang lain. Menjalin kedekatan yang lebih secara personal, membangun kepercayaan antara aku, kamu, dan sesama. Kepercayaan dibangun ini melalui relasi yang nyaman, dan semakin hari semakin akrab, maka terciptalah rasa percaya itu. Bayangkan saja, jika kita tidak akrab, bagaimana kita mau menjalin relasi? Apalagi kita nyaman, gimana caranya? Makanya, awalnya itu kita melalui pendekatan-pendekatan secara personal kepada teman-teman kita yang mungkin baru kenal, itu kita menjalin relasi lagi, mengakrabkan diri, sehingga satu dengan yang lain itu terciptalah rasa nyaman. Setelah tercipta rasa nyaman, maka kita akan saling percaya. Sama seperti hubungan kita dengan Kristus, kalau kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Kristus lewat sapaan-sapaan Tuhan yang ada di Alkitab, kita membaca kitab suci, kita merenungkan setiap hari, hubungan kita akan semakin akrab lagi dengan Kristus. Di dalam Injil yang dibacakan hari ini itu dikisahkan Thomas yang salah satu murid Yesus ini awalnya tidak percaya karena belum melihat dengan matanya sendiri bahwa Yesus itu bangkit. Nah, sifat Thomas di zaman sekarang ini sebenarnya banyak tergambar dalam diri kita masing-masing loh. Secara sadar dan tidak sadar itu kita ini sama seperti Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan. Contohnya saja ya, waktu pada saat doa kita tidak terkabul. Lah, kenapa ya doa saya tidak dikabulkan Tuhan? Apakah Tuhan mendengar doa saya? Itu kayak jadi timbul keraguan-keraguan yang ada di pikiran kita.
Apalagi kita sebagai anak muda, kita sering plin-plan, terkadang juga sering bingung, dilema. Pilih aku apa pilih dia ya? Gitu. Apalagi anak muda yang lagi di fase pacaran. Siapa di sini yang belum punya pacar? Pasti rata-rata di sini sudah ada pacar. Banyak anak muda yang jatuh cinta itu bisa saja hanya karena fisik yang menarik, bisa saja karena intinya melalui mata dulu. Melalui mata kita lihat dia menarik, kita lihat dia baik gitu. Padahal hanya di awal gitu. Tiba-tiba pas sudah pacaran nanti kadang kita kedapatan zongnya. Karena setelah beberapa bulan itu kelihatan pasti sifat aslinya. Tidak seperti awal-awal. Awal-awal pasti manis, menunjukkan yang manis-manis, menunjukkan yang baik-baik semua. Nah, setelah kenal seberapa bulan, terus setahun itu pasti kayak, oh ternyata dia seperti ini ya, ternyata dia seperti ini ya, gitu. Kita sebagai anak muda pasti tidak jauh-jauh dari media sosial ya. Nah, kita tuh kalau scroll-scroll tuh pasti sering mendengar nama Nagita Slavina. Ya, itu tuh salah satu tokoh yang mungkin prinsipnya bagus dan menurut saya patut dicontoh untuk pasangan-pasangan muda sekarang. Karena Nagita ini orang yang sangat kuat menurut saya. Kuat, cerdas, mandiri, baik, merangkul semua. Ya, pandai masak, semua paket komplit lah kalau kita pandang. Nagita ini orang mampu mempertahankan rumah tangganya di atas berita-berita yang sering ditujukan kepada suaminya, yang katanya suaminya selingkuh sama ini, dekat sama ini, genit sama ini. Nah, beliau ini, Gigi ini tidak menggubris hal tersebut. Dia ini percaya sama suaminya, dia ini mengenal betul pribadi suaminya ini bagaimana, makanya dia ini percaya bahwa suaminya ini tidak akan mengkhianati dia. Hasil dari kepercayaan itu berbuah, sampai sekarang rumah tangga mereka adem ayem, bahkan semakin hari semakin bahagia. Kaitannya di sini adalah kita itu sebagai umat harus mampu percaya, berpasrah, dan berpegang teguh kepada Tuhan, agar kita ini dilimpahkan dengan sukacita, kebahagiaan, dan tidak merasa khawatir akan hari depan. Pembacaan kedua juga, Petrus mengajak kita untuk tidak sekedar termotivasi untuk memenuhi apa yang hendak kita capai atau kita inginkan, tetapi kita mampu bertahan dalam situasi yang sulit. Seperti Gigi tadi yang sudah dikabarkan suaminya dekat sama siapa, dia tidak kehilangan harapan, masa kini dan masa depan sekalipun. Mungkin pada saat dia dihantam berita-berita tidak enak sekalipun, dia tetap mempertahankan hubungan dia, mempertahankan rumah tangga dia. Berbicara bahwa sekalipun kita dihantam oleh berbagai gelombang kesulitan hidup maupun godaan yang akan membuat kita hancur, kita harus percaya dan kita harus bertahan dalam situasi yang sulit tersebut. Ketika kita mampu bertahan bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, tidak menyerah pada situasi tersebut, sebaliknya kita harus mampu bertahan dalam pengharapan. Kenapa? Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan sendiri sudah membuktikan melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Tuhan mengalahkan maut. Dia mengatasi dan mengalahkan situasi yang paling sulit sekalipun dalam kehidupan ini. Karena musuh yang paling ditakuti bagi kita itu pasti adalah maut. Sekarang kemenangan itu mampu membuat kita bertahan dan mengatasi kesulitan kita. Tuhan memberikan kuasa itu kepada kita, kepada setiap orang yang telah dilahirkan kembali melalui Yesus Kristus melalui pembaptisan. Tuhan dalam Injil ini mau berbicara bahwa kita sebagai persekutuan anak muda yang mampu berkumpul atas namanya untuk tidak hanya memiliki iman saja, tetapi percayalah juga pada Tuhan. Percaya di sini tidak berarti harus melihat dengan mata jasmani, tapi percaya adalah melihat dengan hati, penuh penyerahan diri kepada Dia yang kita imani dalam roh dan kebenaran. Sebab iman dan percaya akan terungkap ketika mata hati dan budi terbuka untuk menerima Allah yang agung dan mulia. Iman melampaui akal budi. Maksudnya apa?
iman yang kita punya itu tidak akan pernah bisa kita logikakan. Kita haruslah mengimani terlebih dahulu, maka kita akan percaya. Tidak perlulah kita melihat bukti-bukti, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada, bagaimana buktinya bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Kita tidak perlu. Itu namanya kita menantang Tuhan. Itu namanya kita tidak percaya kepada Tuhan. Nah, iman itu artinya kita berpasrah dan aktif menangkap kehendak Allah dalam setiap peristiwa hidup kita yang alami sehari-hari. Maka kita harus lebih lagi untuk peka terhadap perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah terjadi di dalam hidup kita. Kita harus paham bahwa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita harus hidup sebagai anak muda yang mampu mengimani dan percaya akan pengharapan itu. Sebab Kristus sendiri adalah hidup, dan kita datang kepada kehidupan di dalam Dia. Marilah kita berefleksi, sudahkah kita percaya kepada Yesus yang bangkit?